Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 12, judulnya Doa dan Kebangunan Rohani. Kebangkitan rohani hanya akan terjadi sebagai jawaban doa. Suatu kebangunan rohani tentang kesalehan yang sejati di antara kita merupakan kebutuhan semua kita yang terbesar dan paling mendesak. Untuk mencari kebangunan ini seharusnya menjadi pekerjaan pertama kita. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau mencurahkan berkat-Nya atas kita, tetapi karena kita tidak siap untuk menerimanya. Bapa kita yang di surga lebih suka memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang memintanya, dibandingkan dengan para orang tua di dunia yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Tetapi inilah pekerjaan kita, dengan pengakuan, kerendahan hati, pertobatan, dan doa yang sungguh-sungguh untuk memenuhi persyaratan di mana Tuhan telah berjanji untuk memberikan kita berkat-Nya. Suatu kebangunan rohani sajalah yang diharapkan dalam jawaban doa. Sekarang ini diperlukan suatu kebangkitan agama hati yang sejati seperti yang dialami oleh Israel zaman dahulu. Kita perlu seperti mereka untuk menghasilkan buah yang memenuhi persyaratan, untuk menjauhkan dosa, membersihkan bait suci hati yang najis sehingga Yesus dapat tinggal di dalamnya. Ada kebutuhan untuk berdoa doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Juru selamat kita telah meninggalkan janji-janji berharga untuk pemohon yang benar-benar menyesal. Mereka tidak akan mencari wajah-Nya dengan sia-sia. Ia juga melalui teladannya mengajarkan kita pentingnya berdoa. Ia sendiri penguasa surga. Ia sering menghabiskan sepanjang malam dalam persekutuan dengan Bapa-Nya. Jika penebus dunia tidak terlalu murni, tidak terlalu berhikmat, atau tidak terlalu kudus untuk mencari pertolongan dari Tuhan, tentu saja manusia-manusia yang lemah dan bersalah memiliki setiap kebutuhan dari pertolongan ilahi tersebut. Dengan pertobatan dan iman, setiap orang Kristen sejati akan sering mencari tahta kasih karunia, sehingga dia bisa memperoleh pengampunan dan mendapatkan kasih karunia untuk menolong pada waktu yang dibutuhkan. Doa membawa kita ke dalam persekutuan bersama Tuhan. Jika kita datang kepada Tuhan, merasa tidak berdaya dan bergantung, sebagaimana keadaan kita yang sebenarnya, dan dalam iman yang rendah hati dan percaya menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Dia yang berpengetahuan tak terbatas, yang melihat segalanya dalam ciptaan, dan yang mengatur segalanya dengan kehendak dan firman-Nya, Ia dapat dan akan memperhatikan teriakan kita dan akan membiarkan cahaya bersinar ke dalam hati kita. Melalui doa yang tulus, kita dibawa ke dalam hubungan dengan pikiran Sang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat wajah penebus kita membungkuk di atas kita dalam belas kasihan dan kasih, tetapi demikianlah adanya. Kita mungkin tidak merasakan sentuhannya yang kasat mata, tapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan yang berbelas kasihan. Doa-doa kita naik ke surga dibasahi oleh darah Kristus yang mengampuni.
Ibadah keagamaan, doa-doa, pujian, pengakuan dosa yang menyesal naik dari umat percaya sejati sebagai wangi-wangian ke bait suci surga. Tetapi melalui saluran-saluran manusia yang jahat, semua begitu kotor sehingga kecuali dimurnikan oleh darah, semua itu tidak akan bernilai di hadapan Tuhan. Semua itu tidak naik dalam kemurnian yang tidak bercacat, dan kecuali pengantara yang berada di sebelah kanan Tuhan menyampaikan dan memurnikan semuanya oleh kebenarannya, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Semua ukupan dari kemah suci di bumi harus dibasahi oleh tetesan darah Kristus yang menyucikan. Ia memegang di hadapan Bapa dupa dari kebaikannya sendiri, di mana tidak ada noda dari kejahatan bumi. Ia mengumpulkan ke dalam dupa ini doa-doa, pujian, dan pengakuan umatnya. Dan bersama semua ini, ia menaruh kebenarannya sendiri yang tidak bercela. Kemudian dibubuhi wangi kebaikan dari pendamaian Kristus, ukupan naik ke hadapan Tuhan seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Kemudian jawaban-jawaban yang penuh kasih karunia diberikan. Dalam doa kita merasakan hadirat Yesus. Jika kita senantiasa mengutamakan Tuhan, membiarkan hati kita bersyukur dan memuji Dia, maka kita akan memiliki kesegaran berkesinambungan di dalam kehidupan beragama kita. Doa-doa kita akan berupa percakapan dengan Tuhan, seolah kita berbicara kepada seorang sahabat. Ia akan mengatakan rahasianya kepada kita secara pribadi. Seringkali akan kita rasakan kehadiran Yesus yang manis dan penuh sukacita. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta sebagai jawaban doa. Roh Kudus datang ke atas murid-murid yang menunggu dan berdoa dengan kepenuhan yang mencapai setiap hati. Yang tidak terbatas menyatakan dirinya sendiri dalam kuasa kepada gerejanya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun pengaruh ini telah ditahan, dan sekarang surga bersukacita karena dapat mencurahkan ke atas gereja kekayaan karunia Roh Kudus. Dan di bawah pengaruh Roh Kudus, kata-kata penyesalan dan pengakuan dosa bercampur dengan lagu-lagu pujian untuk pengampunan dosa. Kata-kata ucapan syukur dan nubuatan didengarkan. Seluruh surga tunduk untuk memandang dan memuja hikmat dari kasih yang tak tertandingi dan tidak dapat dipahami. Terheran-heran, para rasul berseru, "Inilah kasih." Mereka menggenggam karunia yang diberikan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Pedang roh dengan mata baru yang dikuasai dan dimandikan dalam kilat surga menghunus umat yang tidak percaya. Beribu-ribu orang dibaptiskan dalam satu hari. Kita harus berdoa untuk Roh Kudus sebagaimana murid-murid pada hari Pentakosta. Hati harus dikosongkan dari setiap kekotoran dan dibersihkan untuk tempat tinggal Roh Kudus. Dengan mengakui dan meninggalkan dosa, dengan doa yang sungguh-sungguh dan menyucikan diri mereka sendiri bagi Tuhan, para murid mula-mula bersiap untuk kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama, hanya dengan kadar yang lebih besar, harus dilakukan sekarang. Kecuali kita setiap hari maju dalam teladan kebajikan umat Kristen yang aktif, kita tidak akan mengenali perwujudan Roh Kudus dalam hujan akhir. Roh Kudus mungkin turun dalam hati semua orang di sekitar kita, tetapi kita tidak akan melihat atau menerimanya. Karunia ilahi diperlukan di awal, karunia ilahi di setiap langkah maju, dan hanya karunia ilahi yang dapat menyelesaikan pekerjaan.
Tidak ada tempat bagi kita untuk beristirahat dalam sebuah sikap yang ceroboh. Kita jangan boleh melupakan peringatan Kristus. Berjaga dalam doa, berjaga, dan selalu berdoa. Sebuah hubungan dengan perwakilan ilahi setiap waktu adalah penting untuk perkembangan kita. Kita dapat memiliki sejumlah banyak Roh Kudus, tetapi dengan doa dan iman kita terus mencari lebih banyak Roh Kudus. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kecurahan Roh Kudus sebagaimana murid-murid berdoa pada hari Pentakosta. Jika mereka membutuhkannya pada saat itu, kita lebih membutuhkannya sekarang ini. Tanpa Roh Kudus dan kuasa Tuhan, usaha kita untuk mengabarkan kebenaran akan sia-sia. Menuntut janji Roh Kudus dengan iman. Hanya kepada mereka yang menunggu Tuhan dengan rendah hati, yang berjaga untuk tuntunan dan kasih karunia-Nya, Roh Kudus diberikan. Kuasa Tuhan menunggu permintaan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini dituntut dengan iman, membawa semua berkat lain satu persatu. Berkat diberikan berdasarkan kekayaan kasih karunia Kristus, dan Ia siap untuk memberikan setiap jiwa berdasarkan kapasitasnya untuk menerima. Berdoa untuk hujan akhir. Kita harus berdoa agar Tuhan akan membuka mata air kehidupan, dan kita sendirilah yang harus menerima air hidup. Biarlah kita dengan hati yang bertobat, berdoa dengan sangat sungguh-sungguh sehingga sekarang pada masa hujan akhir, kasih karunia yang limpah dapat turun ke atas kita. Pada setiap pertemuan yang kita hadiri, doa-doa harus dinaikkan, sehingga pada saat ini Tuhan akan memberikan kehangatan dan kelembapan bagi jiwa kita. Ketika kita mencari Tuhan untuk kecurahan Roh Kudus, maka akan mengerjakan dalam kita kelemah lembutan, kesederhanaan pikiran, sebuah kesadaran untuk bergantung kepada Tuhan untuk kesempurnaan hujan akhir. Jika kita berdoa memohon berkat dalam iman, kita akan menerimanya seperti yang Tuhan janjikan. Menjadi kuat dalam doa dan kuasa Roh Kudus. Yang kita perlukan adalah pengaruh roh dari Tuhan yang menguatkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Berdoa tanpa henti dan berjaga dengan bekerja sesuai dengan doa-doamu. Sementara engkau berdoa, percaya dan yakinlah di dalam Tuhan. Inilah waktu dari hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan dengan melimpah roh-Nya. Sungguh-sungguhlah di dalam doa dan berjaga di dalam roh. Setan takut umat Tuhan berdoa untuk Roh Kudus. Tidak ada yang setan sangat takuti selain daripada umat Tuhan akan membersihkan jalannya dengan menyingkirkan setiap rintangan, sehingga Tuhan dapat mencurahkan roh-Nya ke atas suatu gereja yang lesu dan suatu jemaat yang tidak bertobat. Jikalau setan memiliki kesempatan bertindak, tidak akan pernah ada kebangunan yang lain, besar atau kecil, sampai kepada akhir zaman. Tetapi kita bukan tidak mengetahui rencana-rencananya. Kita dapat melawan kuasanya. Ketika jalan disiapkan untuk roh Tuhan, berkat akan datang. Setan tidak lagi dapat menghalangi hujan berkat turun ke atas umat Tuhan dibandingkan dia dapat menutup pintu-pintu langit sehingga hujan tidak dapat turun ke atas bumi. Orang-orang jahat dan setan tidak dapat menghalangi pekerjaan Tuhan atau menutup hadiratnya dari perkumpulan umatnya, jikalau mereka mau dengan merendahkan diri dan bertobat, mengakui dan menjauhkan dosa-dosa mereka, dan dalam iman menuntut janji-janjinya. Roh Kudus menyertai setiap doa yang sungguh-sungguh.
Agama yang berasal dari Tuhan merupakan satu-satunya agama yang memimpin kepada Tuhan. Agar dapat melayaninya dengan benar, kita harus lahir dari Roh Ilahi. Roh akan memurnikan hati dan memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Tuhan. Akan diberikannya kepada kita sesuatu penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah penyembahan yang sejati. Itulah hasil kerja Roh Suci. Melalui Roh Tuhan, setiap doa yang tulus diinspirasikan, dan doa yang demikian diterima oleh Tuhan. Kapanpun satu jiwa menjangkau Tuhan, ada pekerjaan roh yang terlihat, dan Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri kepada jiwa tersebut. Para penyembah yang demikian yang Tuhan cari. Ia menunggu hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka putra dan putrinya. Doa tanpa kegiatan yang tulus untuk orang lain menuntun kepada formalisme. Tuhan tidak bermaksud bahwa kita akan menjadi pertapa atau biksu dan terpisah dari dunia untuk membaktikan diri kita sendiri terhadap tindakan penyembahan. Kehidupan itu haruslah seperti kehidupan Kristus, antara gunung dan kerumunan orang. Orang yang tidak melakukan apapun kecuali berdoa akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sebuah rutinitas formal saja. Ketika orang-orang memisahkan dirinya dari kehidupan sosial, menjauh dari jangkauan tugas Kristen dan memikul salib, apabila mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh bagi mereka, mereka kehilangan pokok utama doa dan tidak memiliki dorongan untuk berbakti. Doa-doa mereka akan menjadi bersifat pribadi dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Mereka tidak dapat berdoa untuk keperluan umat manusia atau berdirinya kerajaan Tuhan, memohon kekuatan yang membuat mereka dapat bekerja. Kemajuan rohani bergantung pada doa. Kita harus banyak berdoa jika kita mau memiliki kemajuan dalam kehidupan ilahi. Ketika pekabaran kebenaran pertama kali disampaikan, betapa sering kita berdoa. Betapa seringnya suara doa terdengar di kamar, lumbung gandum, kebun buah, atau di hutan kecil. Seringkali kita menghabiskan berjam-jam lamanya di dalam doa yang sungguh-sungguh, 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janji Tuhan. Seringkali suara tangisan terdengar dan kemudian ucapan terima kasih dan lagu pujian. Sekarang ini hari Tuhan lebih dekat daripada ketika pertama kali kita percaya, dan kita seharusnya lebih sungguh-sungguh, lebih semangat dan tekun daripada zaman mula-mula. Bahaya kita lebih besar sekarang ini daripada yang lalu. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa. Bab 12, judulnya Doa dan Kebangunan Rohani. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.